Di pagi yang sunyi di kota Blitar, di bawah langit yang masih berkabut, langkah seorang wakil presiden muda menyusuri kompleks pemakaman. Bukan sekedar kunjungan biasa, ini adalah ziarah, sebuah penghormatan kepada seorang bapak bangsa, Soekarno Sang Proklamator. Rabu 18 Juni 2025, di tengah padatnya agenda kunjungan kerja di Jawa Timur, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri melakukan nyekar ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno di Blitar. Kunjungan ini bukan sekedar seremoni. Bagi Gibran, ini adalah agenda wajib, sebuah penghormatan penuh makna. Ya harus, wajib. Makanya agenda pertama jam 7 pagi harus ke situ dulu, ujarnya dengan tegas. Kalau ke Blitar, tentu saja wajib untuk nyekar. Bung Karno adalah bapak bangsa, sang proklamator. Beliau telah memberikan sumbangsi luar biasa bagi kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Ziarah ini dilakukan bersama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sebagai bentuk simbolik bahwa semangat nasionalisme tidak boleh padam dan harus terus diwariskan. Kunjungan Gibran ini menyimpan pesan yang jauh lebih dalam. Ia menyebut bahwa perjuangan Bung Karno harus menjadi inspirasi generasi muda untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Kami sebagai generasi muda harus lebih semangat lagi untuk membangun bangsa ini. Tentunya didukung Pak Wali, Bu Gubernur, dan Pak Bupati. Kita harus terus bersinergi, ucap Gibran. Gibran bahkan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks hari itu, sinergi itu tergambar nyata. Ia dan Kofifah bahkan berbagi satu mobil untuk koordinasi agenda selama seharian penuh. Sebuah gestur kecil namun syarat makna. Kunjungan ini bukan yang pertama. Gibran mengakui dirinya sering bolak-balik ke Jawa Timur, utamanya untuk meninjau sektor pangan. Menurutnya, Jawa Timur memiliki potensi besar yang terus berkembang di bawah kepemimpinan Gubernur Kofifa. Saya sering ke sini mengecek produksi pangan. Apa yang dijalankan oleh Bu Gubernur luar biasa sekali, ujar Gibran. Ziarah ke makam Bung Karno, yang dahulu dikenal sebagai pemimpin dengan visi ekonomi berdikari, nasionalisme kuat, dan keberpihakan pada rakyat kecil, terasa semakin relevan, terutama saat Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, ketahanan pangan, kedaulatan energi, dan kohesi sosial. Mengapa momen ini penting? Karena di tengah sorotan terhadap elit politik yang makin jauh dari akar sejarah bangsa, Gibran mencoba menautkan kembali benang merah antara masa lalu dan masa depan. Sebagian pihak bisa saja menilai ini sebatas pencitraan, tapi tak bisa dipungkiri, perjalanan seorang pemimpin muda yang menyentuh jejak pemimpin besar selalu punya efek simbolik, terutama di negeri yang terkadang lupa pada sejarah, tapi selalu merindukan keteladanan. Dalam konteks ini, kita diingatkan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur dan angka statistik saja, tapi juga tentang nilai, warisan perjuangan, dan integritas sejarah. Mungkin benar kata Bung Karno dulu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Tapi bangsa yang maju adalah bangsa yang tak hanya mengenang, tapi juga melanjutkan perjuangan itu dengan tindakan yang nyata. Kini semua mata tertuju pada Gibran. Apakah langkah simboliknya akan berlanjut jadi kebijakan transformatif ataukah akan berhenti hanya sebagai safari politik biasa? Kalau menurut kamu, apakah ziarah ini
murni bentuk penghormatan atau ada makna politik di baliknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan narasi-narasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena sejarah tak hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dijaga dan dilanjutkan.